Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kafi kita, kitab tasrifnya. Ya, kitab Al-Kafi karya siapa penulisnya? Ustaz Aceng. Iya. Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Dan kemarin atau semalam kita sudah menjelaskan tentang tasrif fi'il mudhari bina majhul, ya. Tasrif fi'il mudhari dengan bina majhul. Dan kita sudah jawab beberapa pertanyaannya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membacakan tasrif fi'il mudhari. Tidak, yang majhul ma'adhamir udah kita bacakan semalam, ya. Sekarang di bawahnya di halaman 21, silakan buka bukunya di halaman 21. Tasriful fi'lil mudhari'il mansub. Tasrif fi'il mudhari yang mansub. Ini yang akan Ustaz jelaskan. Di sini ada kata-kata mansub, ya. Pernah dengar kata mansub? Pernah. Di mana antum dengar? Nahu. Paham maksudnya mansub? Apa itu mansub? Barisnya fathah. Iya. Antum lihat di situ ada barisnya fathah? Hah? Kalau di situ kalau lan taktuba di mana fathahnya? Banyak. Kalau lan taktubu di mana fathahnya? Hah? Enggak ada. Ya, baik, perhatikan. Jadi mansub itu adalah satu keadaan, satu keadaan kalimat atau kata. Ya. Ya, mansub itu adalah satu keadaan kalimat. Dan ini dibahas di dalam pembahasan ilmu nahwu yang disebut dengan al-i'rab. Ya kan? Ketika membahas i'rab, antum akan dapati ada berapa keadaan kalimat? Ada berapa pembagian i'rab? Ada 4. Yang pertama rafa atau yang disebut dengan marfu, bisa juga. Kemudian nasab atau mansub. Yang ketiga jar atau majrur. Yang keempat jazm. Ya, jazm atau majzum. Ya. Inilah dia keadaan kalimat. Ya. Dan sebelumnya itu ada pembagian kalimat, ya ada. Atau ada pembagian fiil. Ada fiil. Ini ada pembagian di isim dan fiil sebenarnya, ya. Kalau di isim yang mu'rab itu dia ada 3 keadaan, ya. Ya kan? Dari 4 ini gabungan antara fiil dengan isim. Kalau untuk isim dia ada 3 keadaan saja yang i'rab ini. Apa itu? Rafa, nasab, dan
jar. Adapun untuk fiil dia juga ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jazm atau majzum, ya. Jadi tidak ada i'rab jazm pada apa? Isim. Demikian juga tidak ada i'rab jar pada fiil. Baik, inilah dia. Ya, dalam pembagian i'rab. Ini keadaannya. Dan yang antum sebutkan tadi, salah satu tandanya itu kalau nasab itu apa? Salah satu tandanya apa? Fathah. Ya, itu salah satu tanda dan itu tanda aslinya. Kalau rafa itu tandanya dhammah. Kalau kasroh itu tandanya kasroh. Jar itu kasroh. Kalau jazm itu sukun. Ini salah satu tandanya. Kalau dia berupa baris, ada nanti dia yang tanda rofaknya itu berupa huruf itu waw. Ada yang berupa alif. Ya. Demikian kalau nasab nanti ada yang fathah. Kemudian ada nanti yang tanda nasabnya itu kasroh juga, ya. Ya. Ada nanti yang tanda nasabnya itu dengan menghilangkan nun, hadfun nun, ya. Dan ini antum sudah dapatkan sebenarnya di pelajaran nahwu, ya. Itulah dia. Apa saja yang di hadfun nun, yang tanda nasabnya di hadfun nun, itulah dia tadi yang kita akan pelajari di fi'il mudhari ini. Di fi'il mudhari yang mansub. Ya, di fi'il mudhari yang mansub nanti akan kita dapati yang tanda nasabnya itu hadfun nun. Apa artinya hadfun nun? Menghilangkan huruf nun. Ya, menghilangkan huruf nun. Antum lihat contohnya di situ. Lan yaktuba. Asalnya apa itu? Kalau dihilangkan lannya, asalnya apa? Yaktubani, ya kan? Yaktubani. Tetapi karena dimasuki lan, maka hilanglah nunnya. Menjadi lan yaktuba. Demikian juga lan yaktubu. Kalau antum hilangkan lannya, asalnya apa? Yaktubuna. Namun ketika masuk lan, maka hilanglah nunnya. Jadi apa dia? Lan yaktubu. Paham? Itulah yang disebut dengan hadfun nun. Tandanya, tanda nasabnya kalau ditanya, apa tanda nasabnya? Apa tanda mansubnya di sini? Hadfun nun. Tapi kalau lan yaktuba, ini adalah fi'il mansub. Apa tanda nasabnya kita katakan? Fathah, jelas fathahnya, ya kan? Bisa dibedakan? Ya. Nah, jadi di sini terdapat 2 tanda, ya. Ada yang tanda fathah dan ada yang tandanya hadfun nun. Baik, kita bacakan tasrifnya. Ya. Ustaz bacakan. Lan yaktuba, lan yaktubu. Lan taktuba, lan yaktubna. Ya. Lan taktuba, lan taktubu. Lan taktubi, lan taktuba, lan taktubna. Lan aktuba, lan naktuba. Ya, perhatikan. Ini adalah tasrif fi'il mudhari, ya. Tasrif fi'il mudhari hanya saja dia dimasuki lan. Lan itu adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Huruf yang menasabkan fi'il
mudhari sehingga fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Ya. Yaktubu asalnya kan yaktubu, ya kan? Yaktubu ketika dimasuki lan berubah dia menjadi lan yaktuba. Yaktubani asalnya ketika dimasuki lan berubah menjadi lan yaktuba. Yaktubuna ketika dimasuki lan berubah menjadi lan yaktubu. Kemudian di bawahnya taktubu. Asalnya taktubu. Ketika dimasuki lan menjadi lan taktuba. Kemudian taktubani. Ketika dimasuki lan menjadi lan taktuba. Yaktubna. Ini yaktubna. Ada enggak perubahannya di sini? Hah? Apa yang berubah? Yaktubna. Asalnya apa? Hah? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Di sini berubah atau tidak? Lan yaktubna? Tidak berubah. Tidak berubah. Berarti dia apa? Dia bukan termasuk fi'il yang mu'rab. Pernah nggak dengar lawan i'rab apa? Lawan i'rab apa? Hah? Mabni. Pernah dengar mabni? Hah? Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Pernah lah, ya kan? Mabni. Apa itu mabni? Hah? Mu'rab atau i'rab apa artinya? Berubah. Mabni tidak berubah. Tetap. Ya. Tetap dia. Jadi fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim juga demikian. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Sampai mana udah pelajaran nahunya? Tanda-tandanya. Kan berarti udah dijelaskan itu ya, udah dilewat. Udah dipelajari itu tentang i'rab dan mabni, ya kan? Nah, dimurojaahkan kembali. Itulah dia hubungan antara nahu dengan shorof, ya. Berkaitan dia. Ya, untuk fi'il mudhari yang dhamir hunna dan antunna dia termasuk fi'il yang mabni. Sekali lagi, di fi'il mudhari untuk yang dhamir hunna yaitu yaktubna di sini contohnya dan antunna apa itu? Taktubna. Ini keduanya mabni. Walaupun masuk dia huruf nasab yang menasabkan, maka dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Dia mabniun alas alal fathi. Ya. Dia tetap berbaris fathah. Dia tetap mabni dia. Jadi yang lainnya yang dia fi'il mu'rab. Ya. Baik, selanjutnya antum harus hafalkan ini perubahan-perubahannya, ya. Yang berbeda di sini kan cuman yang ada tambahan nunnya di akhirnya, ya kan? Kemudian ketika dimasuki lan, maka dia hilang nunnya. Lan yaktuba, lan yaktuba, lan yaktubu, lan taktuba, lan taktuba, lan yaktubna, lan taktuba, lan taktuba, lan taktubu, lan taktubi, lan taktuba, lan taktubna, lan aktuba, lan naktuba. Demikian. Dan dibayangkan itu, ini untuk fiil, ini untuk domir hunna, ini dia. Untuk anti, ini dia. Untuk huwa, ini. Itu dia pemahamannya. Jadi antum kuasai domir-domirnya, ya. Ini dari kata yaktubu, ya, dari kata yaktubu. Kita coba tasrifkan. Ya, kita ambil satu contoh dari tamrinnya. Sarrifil af'al al-atiyata. Tasrifkan fiil-fiil berikut ini. Kita ambil satu contoh saja, yaitu
lan yanjaha. Kita tasrifkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak. Ain fiilnya tetap. Kalau yang tadi contohnya itu lan yaktuba, ain fiilnya berbaris dhammah. Kalau lan yanjaha, ain fiilnya berbaris fathah. Jadi tetap tidak antum rubah. Ya, karena dia mengikuti wazan yang lain. Ya. Kalau lan yaktubu tadi, yaktuba tadi, itu dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau lan yanjaha, dia mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Ya, najaha yanjahu. Ya, walaupun berbeda ain fiilnya, tapi urutan tasrifnya itu sama. Hanya beda di ain fiil saja, ya. Kan ain fiil untuk fiil mudhari wazannya kan ada 3 ya. Yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu. Ya? Ayo. Kita ulangi sekali lagi. Lan yanjaha. 1, 2, 3. Kenapa? Kok melempem? Ayo semangatlah. Lihat contohnya. Contohnya memang ain fiilnya berbaris dhammah. Ya. Tapi susunannya sama. Lan yanjaha, lan yanjaha, lan yanjahu. Lan tanjaha, lan tanjaha, lan yanjahna. Lan tanjaha, lan tanjaha, lan tanjahu. Lan tanjahi, lan tanjaha, lan tanjahna. Lan anjaha, lan nanjaha. Oke? Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lan an. Susah. Karena belum diulang-ulang ya. Kalau sudah diulang-ulang insyaallah mudah. Makanya sekali lagi Ustaz ingatkan, kunci utamanya mempelajari tasrif ini rajin diulang-ulang, rajin murojaahkan. Karena model tasrifnya sama aja. Ya, kan seperti tasrif fi'il mudhari yang maklum juga dia. Hanya saja di sini ditambahkan lan. Ya, hanya saja di sini tambahkan lan sehingga sebagian besar fi'ilnya ada yang dihilangkan nunnya. Ya. Kita coba artikan lan. Lan di sini artinya tidak. Ya. Lan di sini artinya tidak atau tidak akan. Dia di sini penafian, ya. Dia di sini berupa penafian. Lan yaktuba apa artinya? Dia seorang laki-laki tidak akan menulis. Lan yaktuba dia atau mereka berdua laki-laki tidak akan menulis. Lan yaktubu mereka laki-laki tidak akan menulis. Lan taktuba dia perempuan tidak akan menulis. Lan taktuba mereka berdua perempuan tidak akan menulis. Lan yaktubna mereka perempuan tidak akan menulis. Lan taktuba kamu laki-laki tidak akan menulis. Lan taktuba kalian berdua laki-laki tidak akan menulis. Lan taktubu kalian semua laki-laki tidak akan menulis. Lan taktubi kamu perempuan tidak akan menulis. Lan taktuba kamu berdua atau kalian berdua perempuan
tidak akan menulis. Lan taktubna, kalian semua perempuan tidak akan menulis. Lan aktuba, saya tidak akan menulis. Lan naktuba, kami tidak akan menulis. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan kalau kita ingin membuat kalimat atau ingin membuat jumlah, saya tidak akan menulis pelajaran, gitu ya. Saya tidak akan menulis pelajaran itu. Jadi kita gunakan apa? Lan aktubat darsa. Ya kan, mudah dia membuat kalimatnya. Lan aktubat darsa. Saya tidak akan menulis pelajaran itu. Lan aktubal wajibal manziliyah. Saya tidak akan menulis PR itu, gitu. Nah, jadi kalau sudah mempelajari shorof, insya Allah mudah kita merangkai kata-kata itu, ya. Jadi antum udah tahu tasrifannya, domir ana, ya, domir huwa dan domir-domir lainnya. Mudah. Apalagi kalau antum nanti bersemangat untuk melakukan hiwar atau percakapan, antum sudah menguasai shorof, insya Allah lebih mudah lagi itu, ya. Lebih teratur nanti bahasa Arab antum, ya. Fasih, bahasa Arab yang fasih, yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Jadi pelajari ya nahwu dan shorof ini bagus-bagus, gitu ya. Baik. Penting nggak belajar bahasa Arab? Hah? Penting, ya. Untuk apa? Iya. Jadi jangan terbayang ketika kita belajar bahasa Arab itu, ini tujuannya untuk apa ya? Nah, jangan bingung gitu. Tujuan untuk apa belajar bahasa Arab? Apa mau jadi TKI gitu ya kan? Apa mau jadi TKI belajar bahasa Arab? Sampai di Arab sana pun orang Arabnya udah pandai bahasa Indonesia gitu katanya. Ya kan? Jadi ini perlu. Sebagaimana yang pernah Ustaz sampaikan, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dan tentunya banyak faedah-faedah lainnya ketika kita belajar bahasa Arab langsung, ya. Kita bisa menggali karya-karya para ulama yang terdahulu. Mereka menuliskannya dengan bahasa Arab. Dan ketika kita beribadah, sholat dan lain sebagainya, ketika kita sudah memahami bahasa Arab, akan lebih khusyuk kita melakukan ibadah itu, ya. Banyak orang yang berdoa tapi dia tidak tahu apa yang dia doakan, apa yang dia minta kepada Allah, ya. Pernah nggak Ustadz kasih contoh di sini orang yang berdoa? Ada yang antum kalau mau berdoa, ada kan doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni. Pernah nggak Ustaz sampaikan ini? Kayak mana tulisannya? Hah? Yang mana dia? Yang benar? Yang ini atau ini? Nanti antum gimana? Coba antum terlalu fasih kadang bacanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, gitu ya. Yang mana? Antum minta yang mana? Atas atau bawah? Fahman, gitu ya. Beda nggak artinya? Apa artinya fahman? Rabbi zidni ilman, apa artinya? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Fahman, apa fahman? Berlimpah, pemahaman atas ilmu tersebut. Itu kalau antum minta fahman. Tapi kalau antum minta fahman, antum minta apa? Coba cari nanti di kamus bahasa Arab apa fahman. Arang artinya. Arang. Antum tahu arang? Nah itulah. Kalau antum salah bacanya, berarti
Antum nggak paham-paham belajar bahasa Arab, antum nggak paham-paham belajar karena antum minta apa? Arang. Antum minta arang, bukan minta apa? Pemahaman. Ya. Itulah dia. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita tahu maknanya, ya. Ketika beribadah kita mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, ya. Itu kan lebih bagus daripada kita minta sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang kita minta, nggak ngerti kita, gitu ya. Taib. Dan banyak faedah-faedah lainnya, ya. Dari sisi dunia, dari sisi dunia, bahasa Arab itu kan bahasa apa? Bahasa internasional nggak? Bahasa internasional, ya. Dan sekarang sedang digalakkan dan semakin semangat orang untuk menerjemahkan karya-karya bahasa Arab. Ya, di sini kita ustadz-ustadz kita ini ada beberapa itu yang mereka sebelumnya itu penterjemah bahasa Arab, gitu. Ya, menerjemahkan karya-karya ulama yang berbahasa Arab mereka terjemahkan. Ada karyanya, hasil terjemahannya, gitu. Dan sangat dibutuhkan dan dicari, ya. Dan sangat dicari orang-orang yang bisa menerjemahkan bahasa Arab itu, buku-buku bahasa Arab. Ya, jadi bermanfaat dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, jadi antum jangan lesu. Kalau belajar bahasa Arab nanti jadi guru, gitu. Jadi ustadz, gitu. Enggak, banyak hal, ya, banyak hal faedah mempelajari bahasa Arab dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Baik, itu tadi tasrif fi'il mudhari yang mansub. Kita lanjutkan ke halaman 22. Tasrif fi'il mudhari yang majzum. Tasriful fi'lil mudhari'il majzum. Tasrifu fi'lil mudhari'al majzum. Kalau tadi tasrif fi'il mudhari yang mansub, yang sekarang tasrif fi'il mudhari yang majzum. Dan salah satu dan salah satu huruf yang menjazamkan fi'il mudhari yaitu apa? Lam. Maknanya sama, yaitu penindakan atau penafian. Dan antum lihat perubahannya, ya. Salah satu tandanya dia adalah apa tadi ini? Ya, sukun, ya. Salah satu tandanya dia sukun. Kemudian ada lagi yaitu hasfun nun juga dia, hasfun nun. Ya. Apa artinya? Menghilangkan huruf nun, dan ini untuk af'alul khamsah, ya. Untuk af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Apa itu af'alul khamsah? Yaitu fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 yang ada di fiil mudhari. Fiil-fiil yang 5 yang ada di fiil mudhari, yang dia akhirnya bersambung dengan nun. Yaf'alu, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itulah af'alul khamsah. Dan itulah yang ketika mansub dan majzum dihilangkan apanya? Nunnya, dihilangkan nunnya. Apa saja dia tadi? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ada berapa? Ada 5. Makanya disebut dengan apa tadi? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Artinya apa? Fiil-fiil yang 5. Baik. Kita bacakan tasrif fi'il mudhari yang majzumnya. Ya, Ustaz baca, antum ikuti lagi ya. Lam yadhhab, lam yadhhaba, lam yadhhabu. Kalau domirnya apa nih? Di dalam domir apa nih? Domir apa aja? Huwa, huma, hum, ya. Nah, itu bayang itu. Oh, ini kalau huwa lam yadhhab. Huma lam yadhhaba. Hum lam yadhhabu. Demikian. Jadi tetap ada kaitannya dengan domir-domir, ya.
Selanjutnya lam tadhhab, lam tadhhaba, lam yadhhabna. Lam tadhhab, lam tadhhaba, lam tadhhabu. Lam tadhhabi, lam tadhhaba, lam tadhhabna. Lam azhab, lam nadhhab. Apa beda lam yadhhab dengan lan yadhhaba? Apa beda lan yadhhaba dengan lam yadhhab? Lam yadhhab dengan lan yadhhaba. Apa bedanya ini? Apa bedanya? Apa bedanya? Kedua fiil ini? Hah? Hah? Lihat apa judulnya, judul besarnya dari situ. Ini adalah fiil mudhari majzum. Sedangkan ini fiil mudhari yang mansub. Ya. Lam itu adalah huruf nasab atau huruf jazm? Jazm. Lan huruf nasab atau huruf jazm? Nasab. Iya. Dan di sana masih banyak huruf-huruf yang menasabkan dan huruf-huruf yang menjazmkan, ya. Nanti di buku nahunya akan dijelaskan lebih detail lagi, ya, huruf-hurufnya. Untuk di tasrif ini kita ambil salah satu contohnya saja. Yang huruf nasab lan, sedangkan huruf jazmnya lam, ya. Kalau artinya sama seperti yang tadi, ya. Kita bacakan artinya. Lam yadhhab artinya apa? Dia seorang laki-laki tidak pergi, ya, tidak pergi. Lam yadhhaba, mereka berdua laki-laki tidak pergi. Lam yadhhabu, mereka semuanya tidak pergi. Lam tadhhab, dia perempuan tidak pergi. Lam tadhhaba, mereka berdua perempuan tidak pergi. Lam yadhhabna, mereka semua perempuan tidak pergi. Kenapa tidak berubah yadhhabna? Karena dia mabni. Nah, jadi antum harus tahu alasan-alasannya, ya. Di fi'il mudhari apa saja yang dia mabni? Fi'il dengan domir apa saja? Ya, fi'il mudhari dengan domir hunna dan antunna. Kalau di sini contohnya yang mana saja dari kata yadhhabu tadi? Yadhhabna dan tadhhabna. Yadhhabna dan tadhhabna ini adalah fi'il mudhari yang mabni. Artinya yang tidak berubah akhirnya. Walaupun masuk padanya huruf nasab ataupun huruf jazm, tidak berubah. Baik. Sampai mana tadi? Kemudian lam tadhhab. Apa artinya? Kamu seorang laki-laki tidak pergi. Lam tadhhaba, kamu dua orang laki-laki tidak pergi. Lam tadhhabu, kamu sekalian laki-laki tidak pergi. Lam tadhhabi, kamu perempuan tidak pergi. Lam tadhhaba, kamu berdua perempuan tidak pergi. Lam tadhhabna, ya. Lam adhhab, lam nadhhab. Ya. Siapa bisa kasih contoh di dalam kalimat dari fi'il mudhari yang majzum ini? Buat dia dalam satu kalimat atau satu jumlah.
Misalnya saya tidak pergi bermain-main ke sekolah setelah apa namanya? Atau yang kalimat-kalimat ringkas yang antum bisa. Saya tidak pergi ke mana? Ke sekolah. Apa bahasa Arabnya? Saya tadi. Bukan adhabu lagi. Lam adhab ilal madrasati. Lam adhab ilal madrasati. Itu udah satu kalimat sempurna, ya kan? Jadi antum bisa, kalau antum katakan kawan-kawan antum, ya, mereka tidak pergi ke sekolah. Apa bahasa Arabnya? Mereka lam yadhabu ilal madrasati. Kalau ada kalimat seperti ini, guru laki-laki itu dia tidak pergi ke sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Guru laki-laki. Apa bahasa Arabnya guru laki-laki? Mudarrisun guru laki-laki. Kalau ada itunya berarti ada alif lamnya, gitu kan? Coba buat kalimatnya. Guru laki-laki itu dia tidak pergi ke sekolah. Al-mudarrisu lam yadhhab ilal madrasati. Kan mudah ya? Udah mulai tergambar kan cara penggunaannya? Ya. Kalau antum misalnya katakan, misalnya ada kalimat seperti ini. Muhammad dan Ahmad, mereka berdua tidak pergi ke sekolah. Apa bahasa Arabnya? Lam yadhhaba. Muhammad wa Ahmad lam yadhhaba ilal madrasati. Kalau seperti ini, Muhammad, Ahmad dan Isa, mereka tidak pergi ke sekolah. Masya Allah. Udah tergambar ya? Udah bisa ya penggunaannya ya? Baik dia dengan ada isim zahirnya ataupun nanti dia dalam berupa dhamir, ya kan? Muhammad wa Ahmad wa Isa. Kalaupun mau diganti dhamir kan bisa juga ya. Hum, kita katakan ya. Hum lam yadhhabu ilal madrasati. Nah. Masya Allah. Ya. Ya, terus digali, terus dicari atau dilatih. Latihan-latihan yang di sini ya, dijawabin semuanya. Taib. Ya. Ada yang mau bertanya tentang tasrifnya ini, tasrif fi'il mudhari yang mansub, yang majzum atau yang sebelumnya kita pelajari yang majhul? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Atau mau lanjut ke fi'il amr langsung? Mudah ya, tasrif mudah ya. Jadi intinya apa? Faham tentang domir-domirnya, ya. Faham tentang domir-domirnya. Jadi ketika menterjemah udah terbayang fiilnya ini, langsung connect kepada domir-domirnya. Oh ini domir huwa dia. Oh ini domir anti dia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah berapa kali kita nggak buat apa ya tugas lisannya? Udah 2 kali ya. Fadlul ada ngirimkan tugas lisan Fadlul? Ada? Insyaallah. Antum? Anak pondok jadi nggak bisa ya? Berapa orang di pondok? Iya. Nanti Ustaz bicarakan sama kepala asramanya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Udah paham semua ya? Udah paham semua tentang tasrif fi'il mudhari'nya? Lanjut kita ke fi'il amr.
Lanjut. Tayyib. Fi'il amr. Tapi sebelumnya perhatikan tamrinnya ya. Tamrin sarrifil af'al al-atiyata. Sarrif apa artinya? Tasrifkanlah al-af'ala fi'il al-atiyata berikut ini atau di bawah ini. Jadi antum disuruh mentasrifkan fi'il yang di bawah ini. Ada kata lam yahdur, lam yadkhul, lam yakhruj, lam yarji'. Nah, ini kan beda ain fi'ilnya dengan yang contoh di atas, ya kan? Ya. Tapi cara mentasrifkannya sama. Jadi antum latih-latih ini. Jadi latihan-latihan ini sifatnya mandiri. Antum coba sendiri, gitu ya. Antum lihat contoh-contohnya seperti lam yarji', lam yarji', lam yarji'a, lam yarji'u, lam tarji', lam tarji'a, lam yarji'na, lam tarji', lam tarji'a, lam tarji'u, lam tarji'i, lam tarji'a, lam tarji'na, lam arji', lam narji', gitu. Jadi dilatih-latih terus, ya. Dilatih-latih. Baik, selanjutnya kita masuk kepada al-fi'lul amr. Fi'lul amr. Fi'lul amr adalah, tapi sebelumnya apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah, ya. Kita lihat definisinya. Fi'lul amri huwa ma dalla ala talabi syai'in mithlu ijlis, idhab, urqud. Fi'il amr adalah ma dalla ala talabi syai'in, adalah kata yang menunjukkan atas suatu permintaan. Ya. Atas suatu permintaan. Kata yang menunjukkan atas suatu permintaan. Mislu contohnya ijlis. Artinya apa? Duduklah. Berarti minta apa? Minta supaya duduk. Idhab. Pergilah. Urkud. Berbaring. Berbaringlah atau tidurlah. Ya. Ini adalah fi'il amr. Yang kita sebut apa? Kata kerja kata kerja perintah. Selanjutnya siyaghu fi'lil amr. Sigot fi'il amr. Sigot artinya bentuk. Ya, bentuk dari fi'il amr. Dia ada 3, ya. Antum lihat dari fi'il mudhari yaf'ulu, sigot fi'il amrnya adalah uf'ul. Dari fi'il mudhari yaf'alu, sigot fi'il amrnya adalah if'al. Dari sigot fi'il amr yaf'ilu, sigot fi'il amrnya adalah if'il. Ya, jadi ada 3 sigot fi'il amr, uf'ul, if'al, if'il. Ya, uf'ul, if'al dan if'il. Jadi yang berbeda di sini hanya ain fi'ilnya saja. Ya, antum lihat contohnya untuk uf'ul, contohnya adalah usjud, uktub, ya. Kemudian untuk if'al contohnya iftah dan idhab. Untuk if'il contohnya ijlis dan idrib. Baik, untuk pertemuan selanjutnya insyaallah akan Ustaz jelaskan sedikit bagaimana cara membuat fi'il amrnya, ya. Ya, fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari, ya. Nanti akan kita buat cara membuat fi'il amr, ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ustaz harapkan pelajaran-pelajaran ini dimurojaahkan terus, ya. Dilatih terus dalam mentasrifkannya dan difahami makna-maknanya juga, ya. Sama seperti tadi antum coba buat kalimat-kalimat yang ringkas juga. Itu akan membantu antum. Ya, itu akan membantu antum dalam berbahasa Arab. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.